Mari kita bersama-sama kita doa malam hari ini sebelum kita doa malam dimulai minta penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini di mana Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk yang merindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya doa malam-malam hari ini Tuhan pimpin, Tuhan hadir di tempat rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan sendiri yang turut ambil bagian semuanya ini Tuhan dari semua pembicara di mana hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Dan di mana pemain musik Tuhan sendiri hadir, kiranya malaikat surga menyertai supaya apa yang dinyanyikan dipujikan malam hari ini seizin Tuhan dan Tuhan yang berkehendak. Biarlah semuanya Tuhan seizin Engkau. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah doa malam-malam hari ini Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. Semua kendalanya Tuhan yang atur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, PD Harvest Blessing. Percaya setiap kita di tempat ini, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin ya. Mari kita satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan apa harusku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapatkan. Mari kita menyembah bagi Tuhan, bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, kuat kasih sayang-Mu dengan darah-Mu, aku ditebus dengan kuasa-Mu, ku diberikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Dengan apa berikan padamu tanda terima kasih kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya
Mari kita menyembah bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu dengan darah-Mu, aku ditebus dengan kuasa-Mu, aku diberikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih besar sekali lagi bagi-Mu ya Tuhan, segala bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu dengan darah-Mu, aku ditebus dengan kuasa-Mu, ku diberikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar sekali lagi bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang. Mari angkat kedua tangan kita, dengan darah-Mu aku ditebus dengan kuasa-Mu, ku diberikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Mari kita sembah, haleluya, kami percaya kami telah diselamatkan, kami telah ditebus, dosa kami telah ditebus, haleluya, ya mari kita sembah, mana wajahnya Yesus Tuhan, haleluya.
atas pengorbananmu Tuhan. Sampai hari ini berkat kasih, berkat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, ya Kau Tuhan yang kami banggakan, yang kami janji-Mu Tuhan, kami tetap percaya. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, ya Tuhan ini setiap kami. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat upaya, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, amin Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan
yang ku terima. Kemuliaan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Kekuatan kasih-Mu nyata, kan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama hidup ku mau menyembah Tuhan, selama Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Sekali lagi Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Yesus yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesus. Sekali lagi, yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesus. Dengan sorak-sorak,
Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu menyembah-Mu, Yesus. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan, tiada yang lain selain Kau, Yesus. Haleluya. Persembahkan hati kami, persembahkan hidup kami, karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang terlebih dahulu Tuhan memberikan segalanya untuk setiap kami. Pengorbanan-Mu Tuhan tidak untuk setiap kami. Ya, pribadi lepas pribadi hari ini. Doa malam hari ini bukan doa malam yang sekedar biasa-biasa kita lakukan. Pastikan hari ini adalah doa malam yang pribadi lepas pribadi. Kau dengan Tuhan, kau yang mau berdoa berdoalah, kau yang mau bersujud bersujudlah, kau yang mau berbahasa roh berbahasa roh. Pribadi lepas pribadi, tidak ada yang mengganggu. Tidak usah lihat kiri kanan atau mungkin di Zoom lain, hanya engkau dengan Tuhan. Pandang Yesus hari ini. Persembahkan hati untuk persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi lebih tinggi ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu
Tuhan, kemuliaan-Mu Kau berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Wow Tuhan, kami mengucap syukur. Kau berikan kesempatan untuk kami mau menyembah-Mu sekali lagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan, kami mau percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu itu ya dan amin Tuhan di dalam firman-Mu. Urapi siap hati kami Tuhan, untuk kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Buka telinga hati kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak David yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar semuanya daripada-Mu Tuhan. Ada urapan Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima berkat dan menjadi berkat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih Anda yang masih mau bergabung bersama dengan kami. Biarlah kasih karunia penyertaan Tuhan senantiasa tinggal atas hidup kita. Selamat Paskah. Anda yang baru kemarin merayakan Paskah, kita Harvest Blessing minggu depan ada ibadah khusus yaitu tentang Paskah. Anda bisa ikuti tanggal 27 April nanti kita akan ibadah Paskah, kita celebrate, kita merayakan Paskah meskipun lewat Zoom. Biarlah nanti hadirat kuasa Tuhan boleh bekerja dan berkat Paskah kita boleh terima secara khusus, secara profetik nanti tanggal 27 April Bapak Ibu bisa ikuti. Nah, malam hari ini saya dapat sebuah misik, sebuah pesan khusus dari Tuhan tentang kuasa salib Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus ini perlu kita renungkan di kitab Yohanes pasal yang ketiga berkata demikian. Alfian, monitor. Ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda pelajari kitab Yohanes, ini adalah pembicaraan Yesus dengan siapa? Dia berbicara dengan seorang tokoh agama bernama Nikodemus. Dan di sini di kitab Yohanes ini disinggung tentang Musa ketika meninggikan ular, saudara ya. Di kitab Bilangan pasal 21 Anda bisa baca sendiri bicara tentang Musa ketika orang Israel sedang bersungut-sungut, kemudian Tuhan itu mendatangkan ular berbisa dan banyak orang-orang Israel yang mati pada saat itu dan mereka akhirnya berseru kepada Tuhan dan minta tolong kepada Musa dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk apa? Membuat ular dari tongkat tembaga berbentuk ular, saudara ya. Sehingga ketika orang yang sakit kena tulah ular itu, ketika melihat tongkat yang bergambar ular itu, mereka tidak mati dan mereka disembuhkan. Nah, kitab Yohanes tadi juga mengatakan, siapakah sesungguhnya anak manusia? Di sini bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Lah, kapan dia ditinggikan? Waktu
itu dia itu tergantung di atas kayu salib, sedang disalibkan di Golgota, supaya semua orang itu melihat salib Kristus. Seperti ular tembaga yang ditinggikan, sama seperti itu juga salib itu akan ditinggikan, kuasanya mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu, perlu kita renungkan. Saya bicara demikian bukan berarti Anda itu harus pakai kalung salib, giwang salib, anting-anting salib. Bukan, saudaraku ya. Ini bicara tentang iman. Anda kalau percaya salib Kristus, saya juga pernah jumpai ada di sebuah rumah, datang ke rumah orang tersebut. Saya jumpai di rumah orang tersebut ada banyak, hampir kurang lebih 10 atau 15 salib, saudaraku ya, di rumahnya. Saya sampai kaget, setiap ruangan, setiap kamar, setiap palang pintu itu dia beri salib. Dan dia katakan bahwa salib itu berkuasa sekali, Pak. Memang benar, Bapak Ibu, salib itu berkuasa. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita itu bukan salib secara fisik, tetapi salib yang kita imani, salib yang kita percayai bahwa Yesus pernah tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, supaya kita semua yang ada di sini yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, tapi dia rela tergantung di atas kayu salib untuk menebus, mengampuni dosa kita, sehingga kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Makanya tadi dikatakan seperti ular tembaga ditinggikan. Seperti itulah salib itu ditinggikan. Makanya Bapak Ibu, saya percaya di akhir zaman ini, kuasa salib ini akan semakin bekerja dalam diri anak-anak Tuhan. Ketika kita ini semakin mempercayai Kristus Yesus dalam hidup kita, maka kuasa salib itu akan bekerja dalam hidupmu. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan buat Anda, sesungguhnya ada kuasa apa saja di dalam salib Kristus. Ini yang menjadi perenungan buat kita malam hari ini. Yang pertama, bahwa kuasa memberikan hidup yang kekal. Dikatakan sekali lagi ayat tadi, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Dikatakan sekali lagi, ketika darah Kristus, saudaraku ya, mengalir di hidup kita, ketika kita ini masuk dalam perjamuan kudus, itu terjadi pendamaian antara kita ini dengan Allah. Mencuci, menghapus, mendilet dalam bahasa Inggris, saudaraku ya, menebus dosa-dosa kita. Kita sekarang ini sedang berdamai. Untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal. Kenapa sih kadang-kadang orang ini bicara tentang sesuatu yang kekal, mereka itu tidak suka? Saya mau katakan buat saudara, bahwa bumi yang kita injak, apa yang ada di pandangan mata kita, apa yang ada di tangan kita, semua yang kita miliki itu cuma temporari, itu cuma sementara. Jadi saya mau katakan buat saudara, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Nah, kenapa Yesus itu perlu tergantung di atas kayu salib? Sebab yang pertama, dia itu mau menebus yang namanya dosa di hidup kita. Dosa itu akan membawa kita ini kepada maut. Dosa membawa kita kepada kebinasaan. Dosa akan membawa kita kepada neraka yang kekal, kematian yang kekal. Makanya saya mau katakan buat saudara, puji Tuhan, salib Kristus itu membawa saudara dan kita semua masuk pada kehidupan yang kekal. Kalau Anda sering melayani, sering pernah datang ke tempat adijasa, ke tempat orang-orang yang meninggal, yang mendahului kita, Anda akan
merasakan ada sebuah atmosfer yang beda. Kalau Anda peka akan atmosfer itu, yaitu apa? Anda akan merasakan kalau orang itu dipanggil Tuhan, ada satu getaran yang Anda bisa rasakan bahwa pintu itu sepertinya terbuka. Sinar itu sepertinya muncul. Ada sesuatu yang Tuhan mau bukakan, yaitu apa? Yaitu masuk ke dalam sebuah yang namanya hidup yang kekal. Dikatakan kekal berarti itu selama-lamanya. Tak terbatas, saudaraku ya. Paulus itu berkata di kitab Filipi, bahwa aku ini adalah orang yang berdosa. Bahkan dia berkata, akulah orang yang paling berdosa. Aku orang yang menganiaya jemaat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Aku yang mengejar orang-orang Kristen. Aku yang membunuh orang-orang Kristen dari kota ke kota, mencari orang-orang yang percaya di jalan Tuhan, membunuh mereka, menjebloskan mereka ke penjara. Tetapi ketika aku ketemu dengan Yesus, maka dosa-dosaku diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita ini perlu bersyukur kepada Tuhan yang telah mengampuni kita. Sebab apa? Dosa kita ini tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Ya, Bapak Ibu, kalau orang seberang sana setiap tahun selalu merayakan liturgi hari kebesaran mereka yang namanya ibadah korban. Kenapa? Karena setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban untuk apa? Menebus dosa mereka. Karena dia tidak bisa nebus dosa mereka kalau tidak berkorban. Yesus sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Yang sekali lagi darahnya tertumpah di atas kayu salib, yang kita tidak perlu lagi untuk menebus setiap tahun. Yang Tuhan minta, yaitu supaya kita ini percaya kuasa salib Kristus itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak yang punya banyak istri, saudaraku ya, yang punya banyak anak. Orangnya adalah orang yang sekali lagi jahat, saudaraku ya. Orangnya suka ciak sana, ciak sini. Maksudnya adalah orang yang suka berbohong di sana dan sini. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan, dia mau bertobat, di situ ada pengampunan. Di situ ada terjadi rekonsiliasi bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang saya mau katakan setiap hari itu bikin dosa. Sampai dia itu tidak terasa kalau berbuat dosa. Makanya saya mau katakan buat saudara, dosa yang paling menghancurkan, dosa yang paling mematikan di hidup orang-orang percaya kepada Tuhan, yaitu apa? Sebuah kesadaran akan dosanya. Banyak orang yang masih tidak sadar berbuat dosa, masih hidup dalam perzinahan, masih suka jadi istri orang lain, saudaraku ya. Istri kedua atau istri ketiga, masih suka pria-pria simpenan yang lain. Saya mau katakan, kenapa orang bisa lakukan semua itu? Jawabnya, mereka itu tidak sadar kalau berbuat dosa. Ada juga orang yang suka ngemplang, nipu orang sana, nipu orang sini, makan duit orang sana, makan duit orang sini, dikejar-kejar polisi, dikejar orang. Kenapa? Dia tidak sadar kalau berbuat dosa. Inilah yang saya mau katakan, banyak orang-orang yang punya dosa yang menghancurkan dan yang mematikan. Yaitu apa? Dia tidak sadar kalau dia berbuat dosa. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak sadar kalau berbuat dosa, maka kita akan dipindahkan bukan masuk dalam kehidupan yang kekal, tapi kematian yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau malam hari ini Anda masih dengar firman Tuhan, Anda masih punya telinga, Anda masih punya kesadaran untuk berubah,
untuk bertobat. Ayo berubah. Sebab apa? Tuhan kita itu menyukai orang yang berubah. Kekristenan itu adalah sebuah pertumbuhan. Kekristenan itu adalah sebuah perubahan. Jangan kekristenan Anda dari dulu sampai sekarang sama saja. Anda lihat para bintang film itu ketika dia itu cerai, kawin cerai, saudaraku ya, dia ada di media sosial, dia bisa muncul di televisi, dan dia bisa tertawa cekakak-cekikik, dan dia katakan, hahaha, saya sudah tidak cocok dengan pasangan saya, sehingga saya terpaksa bercerai. Dan dia tertawa lebar. Bapak Ibu, saya mau katakan, inilah dosa yang membawa kepada kematian. Makanya saya mau katakan, yang paling mematikan dalam hidup seseorang itu yaitu dosa. Siapa yang berdosa, asal kita datang kepada salib Kristus, setiap dosa kita pasti diampuni. Lebih baik sekali lagi kita ini sudah ditegur tetapi tidak mau bertobat, saudaraku ya. Lebih baik surga itu tidak ada orang-orang yang bandel, tidak ada orang-orang yang cerewet, tidak ada orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena ketika kita sudah ditegur sama firman Tuhan, ditegur pelan maupun kasar, kita tidak pernah berubah. Ya, keputusan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kuasa salib itu tidak bisa bekerja di hidup kita. Yang kedua, kuasa apa yang kedua? Yaitu kuasa melepaskan kita dari kutuk. Nah, ini yang penting. Banyak orang Kristen yang masih terikat kutuk. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus ini bukan penjahat. Tapi sekali lagi dia diistilahkan seperti penjahat. Bukan pembunuh, tapi digantung seperti seorang pembunuh. Tetapi hatinya ini hati yang penuh seperti emas. Kebaikannya menyembuhkan orang, memulihkan orang. Hatinya yang mulia ini, saudaraku ya, dia rela terkutuk di atas kayu salib untuk siapa? Untuk kita semua. Supaya kita ini yang terkutuk ini dipindahkan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Makanya kuasa salib yang kedua tadi berkata bahwa kuasa yang melepaskan kita dari segala kutuk. Banyak orang yang tidak sadar hidup dalam kutuk. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita pembelajaran di hidup ini. Apa Pak maksudnya orang itu hidup dalam kutuk? Sudah ke gereja, sudah pelayanan, sudah aktif sana-sini, tapi hidupnya selalu penuh dengan kegagalan. Hidupnya tidak pernah berhasil. Jual bakmi, hancur. Ya, jual nasi goreng, rombongnya ditobruk orang. Nah, saudaraku ya, jual toko kelontong, tidak laku, saudaraku ya. Buka minimarket, dirampok orang. Nah, nanti jual toko oli, dihutang orang, tidak bayar. Nah, buka tukang jahit, saudaraku ya, ditipu orang. Buka tambal ban, kompresornya dicuri orang. Di mana-mana apapun yang dikerjakannya bangkrut. Kerja sana-sini dipecat, ditendang orang, tidak pernah berhasil. Keluarganya berantakan, cerai sana, cerai sini. Anak dan mantunya cerai, kucingnya sendiri juga cerai. Tidak ada damai, kegagalan dan kehancuran yang menggerogoti hidupnya. Itulah yang namanya kutuk. Makanya salib Kristus itu melambangkan kutuk yang akan membebaskan kita, melepaskan kita
dari segala hukuman kutuk, supaya kita tidak jadi orang yang terkutuk, tetapi menjadi orang yang dilepaskan oleh Tuhan. Makanya di kitab Keluaran ini berkata demikian. Keluaran 20 ayat 4 dan yang kelima. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuh, Bapak Ibu, ini loh kutuk, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang bicara. Jangan bikin patung dikatakan, Bapak Ibu ya. Tapi orang Kristen sekarang patungnya bukan patung yang secara fisik kelihatan, tapi patung yang disembah, yaitu apa? Cinta akan mamon. Hidupnya itu selalu bingung dengan pekerjaan, bingung dengan melakukan sesuatu yang saya mau katakan buat saudara, itu yang bersifat temporari, yang bersifat sementara. Saya mau katakan itulah patung-patung di akhir zaman. Makanya kalau ada bapak ayah kita, saudaraku ya, penyembah berhala, kita ini masuk keturunan pertama. Anak kita itu masuk keturunan kedua. Kalau kita punya cucu, berarti keturunan ketiga. Kita punya lagi keturunan yang keempat yang namanya cicit, Bapak Ibu. Itu berarti kita masuk, itulah keturunan yang keempat. Kalau tidak ada sebuah pertobatan di antara keturunan satu sampai keturunan keempat, kita ini masuk orang yang terkutuk. Makanya kita Bapak Ibu kena yang namanya kutuk. Ya, cucu, cicit, ya apa namanya, cangga, cocot, saudara ya. Kutuk itu akhirnya mengejar keturunan kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Hanya salib, hanya darah Kristus yang akan mencuci bersih hidup kita dari segala kutuk, dan kita akan dibebaskan dari kutuk kita. Di keluarga, papa, engkong, saya, saudaraku ya, itu pecinta penyembahan berhala. Tetapi ketika kami, papa saya menikah, itu akhirnya masuk ke Kristen dan akhirnya dibaptis papa saya dan percaya Yesus, kutuk itu sudah terputus. Ya. Darah Yesus itu melepaskan segala kutuk dalam hidup kita. Makanya penting sekali Anda taruh kebenaran ini dalam hidup kita. Betapa mengerikan kalau hidup kita ini penuh dengan kutuk. Bapak Ibu, kita sekali lagi bisa datang kepada orang-orang tertentu yang punya keahlian khusus, pergi ke paranormal, bawa ayam hitam, bawa kain hitam, bawa air hitam, ya. Bapak Ibu, kutuk kita semakin bertambah. Makanya saya mau katakan buat saudara, darah Yesus itu yang melepaskan segalanya. Orang sekali lagi, ketika tidak sembuh, didoakan. Ketika tidak sembuh, datang ke dokter, saudaraku ya. Marah sama pendeta. Dan akhirnya datang ke mana? Datang ke dukun. Datang ke paranormal, saudaraku ya. Terus Anda disuruh minum air putih. Saya mau katakan buat saudara, nanti kita ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Ini share saja sebentar. Ketika saya diundang di sebuah gereja, sempat pendamping pembicara itu menanyai saya, ini cukup lucu, saudaraku ya. Mohon maaf Pak Pendeta,
Pak Pendeta David ini sesungguhnya spesialisnya di bidang apa? Saya kaget, saudara ya. Maksud lu, Pak Pendeta ini spesialisasinya di bidang apa? Ada orang pendeta yang spesialisasinya akhir zaman. Ada pendeta spesialisasinya healing atau kesembuhan ilahi. Ada pendeta yang spesialisasinya kemakmuran, kelepasan. Ketika dia tanya saya bilang, saya nih dokter umum. Dia bilang gitu, dia tertawa lebar, saudara ya. Artinya, saya mau katakan buat saudara, jangan sekali lagi kita nih fokus kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Jangan kita melihat siapakah si A, si B, si C. Tapi kalau Anda fokus kepada Tuhan, datang secara pribadi kepada Tuhan, maka segala kutuk di hidup kita ini akan terlepas. Kita tidak akan dikejar oleh kutuk, karena kutuk sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan Kristus sudah berkata, sudah selesai. Artinya segala kutuk kita sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Yang terakhir, apa sih sesungguhnya kuasa yang ada di salib Kristus adalah kuasa kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau tadi Anda baca di kitab Yohanes pasal yang ketiga tadi di ayat yang ke-15 bicara tentang seperti ular tembaga yang ditinggikan, siapa yang terpakut, saudara, siapa yang digigit oleh ular itu, dia pandang ular itu, dia pandang patung tembaga itu, dan akhirnya sembuh. Salib Kristus juga sama. Salib Kristus itu menyembuhkan kita semua. Darah Kristus tertumpah buat kita semua. Supaya oleh bilur-bilurnya kita ini disembuhkan. Dia yang menanggung penyakit kita. Kalau kita ini datang kepada salib Kristus, membawa tubuh jasmani kita ini kepada salib Kristus, maka percayalah salib itu akan menyembuhkan kita. Dia sudah menanggung segala penyakit kita. Jadi saya mau katakan buat saudara, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Mulai penyakit ringan sampai berat. Mulai penyakit yang ada obatnya sampai penyakit yang tidak ada obatnya. Asal Anda ada harapan di dalam Tuhan, pasti kita semua disembuhkan Tuhan. Kalau saudara percaya mujizat itu akan terjadi, maka hidup kita ini akan mengalami perubahan. Bapak Ibu, sekali lagi malam hari ini Tuhan tantang hidup kita. Sudahkah kita ini ikut Tuhan berapa lama? Sudahkah kita ini percaya akan kuasa salib Kristus? Bagian saudara adalah apa? Percaya. Berapa banyak kita ini percaya cuman ada di mulut, tapi tidak ada di hati. Berapa banyak kita ini berkata-kata percaya, tapi hati kita ini tidak percaya. Berapa banyak kita berani nyanyi, ya Tuhan. Berani ngomong, ya Tuhan ku percaya, tapi nyanyinya sampai ototnya keluar. Cuman ada di mulut, tidak ada di hati. Bapak Ibu, berhati-hatilah dalam hidup ini. Tuhan memperhitungkan setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan lihat sekali lagi, bukan berarti saya ngomong demikian ketika WL nyanyi, Anda itu diam saja. Makanya videonya tidak dibuka. Anda yang videonya tidak dibuka itu berarti sedang makan atau sedang tidur. Wah, enggak, saudara ya, saya canda. Saya katakan demikian supaya Anda itu buka video Anda.
Anda bisa tampil kalau Anda itu sedang nyanyi, WL-nya nyanyi, Anda ikut nyanyi, WL-nya nyembah, Anda ikut nyembah. Firman Tuhan disampaikan, Anda itu kusuk mendengar. Tapi kalau Anda cuma biasa-biasa saja, dan Anda tampil nanti kalau saat didoakan, saya mau katakan buat saudara, imanmu sangat cetek, imanmu sangat rendah. Berhati-hatilah dengan percaya kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, hidupmu akan diubahkan menjadi lebih baik. Saya waktu saat itu ketemu dengan seorang pengusaha, dia bilang, Pak, tanggal sekian, tolong doakan saya mau buka toko. Oke, saya catat saudaraku ya. Kurang 1 minggu, tiba-tiba dia kabarin saya, Pak, dibatalkan Pak ya, nanti ditunda dulu. Nah, saya iseng terus saya tanya, kenapa kira-kira kok dibatalkan? Nggak berani buka Pak, sebab banyak saingan. Waduh, saudaraku ya, ternyata cuman karena saingan nggak berani buka. Kemudian diundur 2 bulan ke depan. 2 bulan di depan saya catat tanggalnya. Jangan lupa loh Pak ya, tanggal ini pasti Pak ya. 2 minggu sebelumnya dia kasih kabar, Pak, jangan lupa nanti kita akan undang beberapa orang, saudaraku ya, untuk datang, beberapa famili untuk datang. Tapi 3 hari sebelum pembukaan toko itu, dia telepon saya, Pak, minta maaf sebelumnya. Loh, kenapa? Tidak jadi buka lagi, Pak. Loh, alasannya kenapa? Saya takut tidak laku. Kemudian saya katakan gini, ya lebih baik tidak usah buka toko. Ya, jadi tidak usah. Karena apa? Anda itu tidak yakin. Tidak yakin kalau hidup Anda itu sukses. Saya mau katakan seperti ini, bojai kita ini ikut Tuhan. Kalau kita ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Bukan kita ini percaya saja, tapi kita ini kurang percaya. Kalau Anda itu berani percaya, hidupmu pasti berubah. Makanya saya mau katakan buat saudara, kita kenal Tuhan. Jangan cuma sekedar Jumat Agung, Paskah, Natal, saudaraku ya. Gereja rame, persekutuan doa rame. Kenapa? Tetapi cuma itu saja, liturgi. Tapi kembangkan iman kita. Semakin kita percaya, semakin sampai sekali lagi kebimbangan di hidup kita ini hilang. Maka percayalah di situ kesembuhan akan mengalir di hidupmu. Kesembuhan hatimu, kesembuhan penyakitmu, kesembuhan keraguan-raguanmu, kesembuhan ketakutanmu, kesembuhan segalanya. Itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Percaya malam hari ini, pegang 3 kunci tadi, yaitu apa? Tuhan turun ke muka bumi bukan sekedar iseng. Bukan cuma Tuhan datang untuk pamer kuasa. Tidak. Dia datang dengan maksud yang khusus. Supaya orang-orang yang percaya kepada dia tidak dipermalukan. Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan kasih kita sebuah jaminan. Yang pertama adalah apa? Kuasa hidup yang kekal. Di dunia, kita mungkin bisa banyak kesusahan, banyak kesedihan. Tapi nanti ketika kita ada di surga, kita ini dapat kekekalan. Apa sih kekekalan itu? Kekekalan hidup kita bersama dengan Tuhan yang di surga nanti. Tidak ada sakit, tidak ada lagi kelemahan tubuh, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada air mata. Yang ada di sana adalah apa? Kita bersorak-sorai memuji Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Yang kedua, kita dilepaskan dari kutuk. Apa yang selama ini membelenggu hidupmu? Kutuk apa yang mengikat hidupmu? Malam hari ini saya mau katakan, kuasa salib Kristus sanggup melepaskan kita dari segala kutuk yang mengikat kita. Dan yang terakhir, dia akan memberikan kesembuhan dalam hidupmu. Baik kesembuhan fisik, kesembuhan psikis, kesembuhan roh kita,
Tuhan sanggup sembuhkan semua, asal kita percaya salib Kristus sampai hari ini tetap berkuasa. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Lukas, silakan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Taruh tanganmu di dada. Tuhan lihat setiap tangan yang kami letakkan di dada sebagai simbol percaya kami kepadamu. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat harta, tapi yang Tuhan lihat hati kami. Malam hari ini seberapa banyak anak-anak-Mu yang ikut ibadah online malam hari ini, kami percaya, bahkan hamba-Mu 100% percaya. Engkau itu hadir di ruangan kami masing-masing, di rumah, di kamar, di tempat manapun kami berada. Tuhan ada di sana. Karena Engkau nggak dibatasi ruang dan waktu. Malam hari ini Tuhan, biarlah tambahkan percaya kami. Kalau kuasa salib Kristus sampai hari ini tetap berkuasa. Engkau Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal. Engkau Tuhan memberikan jaminan bebas dari kutuk. Engkau Tuhan memberikan jaminan kami disembuhkan dari setiap sakit apapun yang membelenggu kami. Malam hari ini kami percaya, dan malam hari ini kami deklarasikan, dan kami taruh tangan kami di dada sebagai simbol Engkau Tuhan sudah ada di hidup kami. Hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjut. Syakapataka putikara pataka paya sikiri tikara pataka paya. Bapa surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu, cintamu, anugerahmu yang Tuhan curahkan dalam hidup ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuasa salib Tuhan yang begitu besar. Tuhan, Kau disalibkan untuk kami menebus dosa dan kesalahan dosa kami Tuhan. Kami sudah ditebus oleh kuasa salib-Mu, kami sudah dibebaskan merdeka Tuhan. Oh, kuasa salib-Mu memberikan kami kehidupan yang kekal. Kuasa salib-Mu melepaskan kami dari segala ikatan kuasa kegelapan apapun yang mengikut tubuh jiwa roh kami. Segala kutukan apapun dari nenek moyang kami sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kuasa bilur-bilur yang di kayu salib sudah menyembuhkan segala sakit apapun, virus apapun. Oh Tuhan, penyakit apapun sudah ditundukkan di bawah kaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus disalib kaki,
di kayu salib Tuhan, kami sudah dilepaskan, dimerdekakan, dan disembuhkan dari segala penyakit abang. Dan kami memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan. Oh Roh Kudus, Kau yang di dalam diriku, oh di dalam diri kami Roh Kudus, Kau lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Dari penyakit masalah apapun juga sudah ditundukkan, sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan, roh yang memberi, roh yang pada kami, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan, oh Tuhan, membangkitkan kesembuhan, kesehatan pada kami Tuhan. Roh yang membangkitkan kehidupan, roh kami, roh yang hidup, memancar pada kami semua Tuhan, mengalir dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Oh Roh Kudus, Kau sedang bekerja, Roh Kudus yang berkarya sepenuhnya di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau sepenuhnya, satu-satunya Engkau adalah andalan kami, satu-satunya Tuhan. Engkau yang memancarkan kehidupan ini menjadi teladan bagi setiap orang Tuhan, dan juga terang kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang lemah, Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Oh Tuhan yang berkekurangan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan, dalam pekerjaan, keuangannya semua Tuhan, bukan jalan Tuhan. Orang berharap pada sana, berserah kepada Tuhan, melekat hatinya pada Tuhan. Oh Tuhan pasti membuka jalan, mujizat nyata atas hidup kami. Kuasa salib-Mu membuka mujizat nyata. Tidak ada sukar bagi Tuhan untuk menolong orang yang berharap, bersandar, melekat hatinya kepada Tuhan, cinta Tuhan, takut kepada Tuhan. Oh Tuhan, berikan roh rendah hati kepada kami Tuhan. Jangan ada roh kesombongan dalam hati kami Tuhan. Hancurkan segala roh kesombongan, kekuatan diri sendiri sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pada salibnya Tuhan, kami sudah menang. Kami sudah merdeka, roh kita sudah dimerdekakan. Oh, kami bisa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan saja Allah yang disembah, dipuji, dan ditinggikan, diagungkan. Engkau berkarya sepenuhnya di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan. Kau berikan kekuatan, kesehatan kami semua Tuhan. Hiburkan hati kami Tuhan. Yang susah Kau hiburkan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan, Pak David Tuhan, yang menjadi Bapak Gembala kita Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan seluruh keluarga, suami, istri, anak, cucu semua. Oh, diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan diurapi Tuhan. Oh Tuhan, apa yang firman Tuhan keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan urapi Tuhan. Kau pakai makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang membuat kami mengubah hidup kami, cara hidup kami yang salah. Tuhan, berikan cara hidup kami, pikiran kami yang positif. Oh, semua yang negatif sudah dipatahkan, dihancurkan, ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati dan pikiran kami yang positif seperti Kristus, pikiran seperti Kristus. Perbarui hati kami, perbarui roh kami, pikiran hati kami, terangi pikiran hati kami, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, berkati Harvest Blessing Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu Tuhan, oh Tuhan, Kau berkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan, supaya makin dikuatkan, makin cinta Tuhan, takut pada Tuhan. Dan juga Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa datang Tuhan, yang haus lapar akan firman-Mu, supaya Zoom ini Tuhan semakin hari makin diberkati. Kau kirimkan jiwa-jiwa datang haus akan Engkau, akan firman-Mu. Firman-Mu yang memerdekakan, membebaskan kami Tuhan dari segala kesalahan dosa kami. Dibukakan mata pikiran kami, diterangi pikiran hati kami, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara Indonesia Tuhan, aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, berikan roh hikmat kepada Bapak Presiden maupun Wakil Presiden. Oh Tuhan, jabatan tertinggi sampai di bawah Tuhan, Tuhan RT RW,
Oh Tuhan, semuanya Tuhan, balik kota gubernur semua Tuhan, Kau campur tangan semuanya Tuhan. Berikan roh hikmat, kecerdasan dari surga, memimpin, menuntun negara ini Tuhan, supaya negara ini bisa aman, ada damai sejahtera dalam negara ini, supaya apa yang diambil keputusan itu sesuai dengan Tuhan, beri takut pada Tuhan. Oh Tuhan, campur tangan semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, diberkati bangsa Indonesia sekarang, diberkati kami sekeluarga satu persatu, Tuhan dijagai, dilindungi, disertai, diberikan roh sukacita, roh damai, kasih Allah mengalir, memimpin, menuntun jalan hidup kami. Kami percaya, berharap, bersandar hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan tutup ibadah doa malam hari ini. Jangan lupa nanti hari Rebu kita akan dilayani secara khusus oleh hambanya Ibu Riris Nababan. Beliau adalah orang yang dipakai Tuhan dengan karunia profetik yang sangat kuat. Jangan Anda lupa hari Rebu tanggal 20, sisihkan waktu Anda mendengar apa yang beliau sampaikan. Setelah doa penutup nanti, Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live. Biarlah setiap tangan adik kita angkat, setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus. Kiranya malam hari ini memerdekakan engkau dari segala apa yang membelenggu hidupmu. Salib Kristus, jawaban dari semuanya. Biarlah itu memeteraikan di hidupmu dan jadilah pelaku-pelaku firman yang kuat sehingga apapun penderitaanmu akan selesai. Apapun masalahmu, semua pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.